Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan ini kita akan belajar tentang median atau nilai tengah, yaitu ukuran tengah setelah data diurutkan. Nah, untuk median, yang pertama data tunggal. Untuk median pada data tunggal, yaitu terbagi menjadi dua untuk data ganjil dan data genap. Untuk contohnya, saya punya dua data di sini, A dan B. Kita bahas untuk yang A terlebih dahulu. Nah, untuk data yang A terdapat datum 16, 20, 13, 19 dan seterusnya. Ingat, dalam menentukan median, sebelum kita tentukan mediannya, maka data kita urutkan terlebih dahulu dari urutan terkecil sampai dengan terbesar. Nah, setelah kita urutkan, maka kita lihat datum tersebut banyaknya ganjil atau genap. Nah, di soal ini banyak datum, terdapat 9. Ada 9 datum. Berarti median terletak pada datum ke 9 ditambah 1 bagi 2, yaitu datum ke-5. Nah, datum ke-5 yang mana? Yaitu datum 15. Nah, kalau kamu perhatikan, datum ke-5, 15 ini terletak pada tengah-tengah data. Di sebelah kanannya terdapat 4 datum dan di sebelah kiri terdapat 4 datum. Sehingga diperoleh median dari data tersebut adalah 15. Contoh yang kedua, ini bila mana datumnya genap. Datum ini sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai ke besar. Oke, jumlah N-nya 10 berarti genap. Kemudian atau mediannya adalah datum ke 10 bagi 2 ditambah dengan datum ke 10 bagi 2 plus 1 dibagi dengan 2. Datum ke-5 ya, ditambah datum ke-6 dibagi dengan 2. Datum ke-5 sama dengan 16. Datum ke-6-nya 20. Maka median sama dengan 16 tambah 20 dibagi 2, yaitu diperoleh 18. Sehingga median dari data tersebut adalah 18. Berikutnya, kita menentukan median untuk data berkelompok. Dalam data berkelompok, kita menentukan dulu mediannya terletak pada datum keberapa. Kemudian setelah menentukan letak datumnya, maka kita menentukan median dengan cara median sama dengan tepi bawah ditambah dengan N/2, N ini banyaknya datum, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi dengan frekuensi dikali dengan panjang kelas. Dengan keterangan-keterangan seperti berikut. Nah, kemudian untuk contoh. Diketahui data dalam tabel seperti contoh berikut. Nah, untuk menentukan mediannya, langkah pertama adalah kita menentukan dulu letak median ada pada datum keberapa. Median terletak pada datum N/2. N-nya adalah banyaknya datum atau jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi dari data tersebut adalah 60, diperoleh dari 3 tambah 6 tambah 14 dan seterusnya 60. Maka letak median itu pada datum 60 dibagi 2 sama dengan 30. Nah, sekarang pertanyaannya, datum ke-30 itu ada pada kelas keberapa? Nah, di sini kita memerlukan satu kolom bantuan lagi yang namanya kolom frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini nanti akan membantu kita dalam menentukan letak suatu datum. Dalam pengisian pada baris pertama, maka frekuensi kumulatif pada kelas pertama itu sama dengan frekuensi di kelas pertama, yaitu sama dengan 3. Artinya, datum 1, datum 2, sampai dengan datum 3 itu terletak pada interval atau kelas pertama. Kemudian frekuensi kumulatif pada baris kedua itu diperoleh dari 6 ditambah dengan 3 frekuensi kumulatif sebelumnya. 6 tambah 3 sama dengan 9. Nah, ini berarti datum keempat
Kenapa keempat? Karena yang sebelumnya tadi kan hanya sampai 3. Datum 1, 2, 3. Nah, datum keempat sampai datum ke-9 itu letaknya pada baris kedua atau kelas kedua. Kemudian frekuensi kumulatif ketiga diperoleh dari 14 ditambah dengan 9 sama dengan 23. Artinya pada interval ketiga atau kelas ketiga itu terdapat datum ke-10 sampai dengan datum ke-23 dan seterusnya. Sampai dengan kelas terakhir itu frekuensi kumulatifnya 60, itu terdapat terdapat 2 datum di situ, yaitu datum ke-59 dan datum ke-60. Nah, kembali lagi, median terletak pada datum ke-30. Nah, datum ke-30 dia terletak pada kelas berapa? Kita lihat. Di kelas pertama dia maksimal datum ketiga. Kelas kedua maksimal datum ke-9. Nah, datum ke-30 itu terletak pada kelas Ya, benar, dia terletak pada kelas keempat. Kenapa di kelas keempat? Karena di kelas keempat datum maksimalnya itu datum ke-33. Di kelas sebelumnya itu datum terbesarnya datum ke-23. Nah, berarti datum ke-30 itu terletak di kelas keempat. Oke, kelas keempat yaitu pada interval 55 sampai 59. Oke, dari interval ini kita akan menentukan tepi bawahnya, yaitu dengan cara batas bawah dikurangi dengan setengah. Batas bawah itu adalah 55 dalam interval ini. 55 kurangi setengah sama dengan 54,5. Kemudian menentukan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Berarti kelas sebelumnya, berarti kelas ketiga, frekuensi kumulatifnya berapa? Ya, frekuensi kumulatifnya adalah 23. Ingat, ini frekuensi kumulatif, kolom paling kanan. Kemudian frekuensi, yaitu frekuensi pada kelas median, yaitu di kelas keempat tadi, frekuensinya sama dengan 10. Kemudian panjang kelas untuk setiap interval, untuk setiap kelas itu sama. Dapat dicari dengan batas atas kurangi batas bawah ditambah dengan 1. Saya menggunakan interval pada kelas pertama, yaitu 44 kurangi 40 ditambah 1 sama dengan 5. Maka panjangnya adalah 5. Kemudian N adalah banyaknya datum atau jumlah frekuensi sama dengan 60. Oke, setelah nilai-nilai tadi diketahui, maka kita sekarang menentukan nilai dari median. Median sama dengan tepi bawahnya tadi 54,5 ditambah N-nya tadi 60 dibagi 2 dikurangi 23 tadi frekuensi kumulatif dibagi dengan 10 frekuensi dikali dengan panjang kelas sama dengan 5. Kemudian kita hitung, diperoleh 60 bagi 2 30 kurangi 23 sama dengan 7 dibagi 10 kalikan dengan 5, maka diperoleh 54,5 ditambah dengan 3,5. Jadi diperoleh median sama dengan 58,0. Oke, sehingga diperoleh nilai mediannya adalah 58. Oke, demikian tadi pembahasan dalam menentukan median baik untuk data tunggal ataupun data kelompok. Untuk latihan dapat kalian coba secara mandiri untuk menambah pemahaman kalian. Saya kira cukup. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan menentukan nilai modus baik untuk data tunggal dan data kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.